Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam kepada Bapak Ibu dosen serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Fadila Auriza dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 023 akan mempraktikkan mengenai pengolahan data ke ruangan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Berikut ini yang pertama kita akan mempraktikkan secara bersama-sama untuk mengetahui persebaran fasilitas, khususnya fasilitas pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan juga peribadatan di salah satu desa yang menjadi wilayah studi dalam mata kuliah proses perencanaan. Mungkin di sini saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, yang pertama langkah yang akan kita lakukan adalah kita akan mengetahui di mana titik-titik letak dari fasilitas dengan bantuan dari aplikasi Google Earth. Yang pertama, untuk mencari fasilitas untuk pendidikan terlebih dahulu, pertama kita search di search engine sini fasilitas pendidikan. Misalnya di sini kita akan mencari SD, maka tulis saja SD di desa. Kebetulan saya mendapatkan desa Jatiyoso, jadi di sini saya akan tuliskan desa Jatiyoso, maka langsung di search saja, dan nanti di bagian bawah tabel search ini akan muncul beberapa rekomendasi di SD yang bertempatan di Desa Jatiyoso. Namun perlu diketahui karena di sini dalam tugas ini satu siswa hanya ruang lingkup wilayahnya itu hanya satu desa, jadi perlu diperhatikan untuk letak-letak SD-nya yang di kecamatan, yang ada di Kelurahan Jatiyoso. Kemudian misalnya nih, saya akan mengambil SD Muhammadiyah Jatiyoso, maka kita tinggal klik SD Muhammadiyah Jatiyoso. Kemudian nanti kita tunggu maps-nya yang akan menuju ke SD Muhammadiyah Jatiyoso, dan kita akan memberi pin atau titik di SD tersebut dengan mengklik tombol Add Place Mark di bagian kiri atas di berwarna kuning. Lalu dengan dia otomatis akan mengklik di tempat area SD Muhammadiyah Jatiyoso. Kemudian di sini kita akan memberi nama sesuai dengan nama SD-nya, yaitu SD Muhammadiyah Jatiyoso. Kita klik OK, maka nanti di bagian bawah sini kita akan mengetahui SD yang sudah kita tandai. Kemudian setelah ini, langkah yang kita lakukan adalah kita akan meng-convert fasilitas SD yang sudah kita titikin ke dalam folder file KMZ ini. Fungsinya untuk apa? Agar nantinya fasilitas yang lain yang akan kita titikin akan terintegrasi dalam satu folder seperti itu. Dengan catatan nama foldernya sesuai dengan fasilitas pendidikan yang akan kita tandai seperti itu. Fasilitas pendidikan Desa Jatiyoso, misalnya seperti itu, maka saya save. Nah, kemudian untuk bisa menitikin SD atau menandai SD yang lain dengan satu file KMZ yang sama, maka yang akan kita lakukan adalah kita ke file, lalu open, dan di sini kita akan mencari file dari KMZ yang sudah kita save place tadi. Di sini kita klik lalu open saja, klik yes. Nah, maka di sini dia akan muncul. Dia akan muncul dengan tadi satu SD yang sudah kita titiki. Lalu kita bisa mencari SD lain lagi. Misalnya ini ada SD Negeri 1 Jatiyoso, kita tinggal klik. Kemudian dia akan mengarah ke SD Negeri Jatiyoso 1. Kita beri pin lagi, kita namakan SD Negeri Jatiyoso 1. Kemudian oke. Nah, di sini ada SD Negeri 2 Telobo, kita juga bisa klik. Nah, jika nanti titiknya tidak sesuai, maka kita bisa pindahkan sesuai dengan place mark-nya ini di mana. Nah, kita klik di situ, kita beri SD Negeri 2. Kita oke. Nah, setelah ini misalnya kita sudah selesai mencari fasilitas pendidikan, maka untuk bisa men-save semua titiknya ini, kita harus men-save ulang file KML atau KMZ dengan nama yang berbeda agar nantinya titik-titik yang sudah kita tandai atau fasilitas pendidikan SD yang sudah kita tandai bisa semuanya include ke dalam satu file KMZ itu. Save place, kemudian kita beri nama yang berbeda, di save. Oke, sudah tersave di bagian folder di bawah sini. Nah, di sini sudah ada Desa Jatiyoso 1. Nah, kemudian untuk mencari fasilitas yang lain, kita tinggal search saja. Misalnya kita akan mencari peribadatan. Peribadatan, kalau misalnya kita search di Jatiyoso itu kebanyakan masjid ya. Nah, kita bisa mencari fasilitas masjid di Jatiyoso.
Nah, di sini akan muncul beberapa masjid, lalu kita langsung bisa tandai saja. Misalnya kita mau Masjid Al-Mukmin, maka kita akan klik Al-Mukmin. Kemudian nanti dia akan Maps-nya secara otomatis mendigit Al-Mukmin di mana, lalu kita klik. Dan di sini Al-Mukmin. Oke, lalu di sini agar nantinya file .kmz dan juga fasilitas dari peribadatan dan pendidikan bisa dibedakan, maka kita akan membedakan foldernya agar nanti bisa dimudahkan untuk di-classify di bagian pengolahan data di QGIS. Maka save place, kita beri nama fasilitas peribadatan Jatiyoso. Kemudian kita save. Kemudian jangan lupa kita file, lalu open, dan kita tarik fasilitas peribadatan yang tadi KMZ yang sudah kita save as ke dalam layer yang bawah sini. Nah, nanti dia akan otomatis, nah seperti ini. Kemudian kita akan memberikan titik atau place mark di masjid yang lain, pastikan kursor kita sudah menekan di bagian fasilitas peribadatan Jatiyoso, maka nanti secara otomatis dia akan menambahkan titik di bagian file KMZ yang fasilitas peribadatan di Jatiyoso. Misalnya kita mau menandai Masjid Al-Ikhlas, maka kita tinggal sorot, kemudian kita tempatkan ini di tepat di sini, kita beri nama agar nanti mudah diketahui masjid apa saja itu. Kemudian klik OK. Nah, misalnya sudah selesai semua, maka kita akan mengulang step yang sama, yaitu menyimpan beberapa titik yang sudah kita tambahkan. Klik kanan, kemudian save place as. Kemudian jangan lupa untuk dibedakan namanya, karena untuk menyimpan beberapa pembaharuan titik yang sudah kita tambahkan tadi. Save OK. Nah, setelah kita menitikin itu, maka kita bisa pergi ke QGIS untuk mengolah, melihat persebaran titik-titik fasilitas-fasilitas yang tadi sudah kita tandai di dalam Google Earth ini. Oke, ini akan saya tutup close-nya dan kita akan buka QGIS. Nah, sudah terbuka QGIS, kita langsung drag yang pertama, karena tadi saya mencontohkan untuk fasilitas pendidikan dan juga peribadatan, dan saya sudah menyiapkan fasilitas perdagangan, pendidikan, kesehatan, dan juga perekonomian yang ada di titik-titik di desa Jatiyoso. Nah, nanti bentuknya akan seperti ini filenya. Langsung saja untuk di QGIS kita akan drag. Nah, mohon maaf ini ada kedouble, kita hapus yang tidak kita gunakan. Oke, remove layer. Nah, setelah kita mendrag, di sini memang tidak muncul apa-apa karena kita belum memasukkan SHP dari wilayah administrasi yang kita miliki, maka di sini kita akan memasukkan SHP dari desa wilayah studi saya, yaitu Jatiyoso Jatipuro. Nah, di sini kita akan masukkan, jangan lupa untuk menaruh layer SHP admin Jatiyoso di bawah KMZ itu. Nah, maka nanti di sini akan muncul titik-titik. Mungkin ini akan saya warnai kuning agar terlihat ya. Oke, apply. Nah, di sini akan terlihat titik-titik yang sudah kita tandai tadi. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah bagaimana cara kita tahu ini adalah detail lobo, maka kita bisa klik kanan, kemudian layer properties, lalu kita labels dan kita single labels, kita ke desa. Nah, nanti dia akan memberikan label sesuai dengan nama desa yang sudah ada. Nah, ini adalah beberapa persebaran fasilitas di Jatiyoso. Kemudian untuk mengetahui nantinya untuk bisa membedakan warna-warna titiknya atau memberi simbol, maka yang akan kita lakukan pertama adalah, karena yang pertama titik-titiknya ini masih dalam bentuk file KMZ, maka kita akan ekspor ke dalam SHP. Caranya yaitu klik layer KMZ dari fasilitas yang sudah kita masukkan, kemudian klik kanan, lalu ekspor, save filter as. Nah, kemudian kita akan men-save SHP gitu. Nah, SHP di sini namanya save file, kemudian kita akan mencari tempat penyimpanan. Kita save dengan nama fasilitas SHP perdagangan. Kemudian di save,
lalu dia di oke, nah nanti dia akan otomatis muncul di dalam layar di sini. Kemudian kita bisa unchecklist ini biar tidak double-double gitu. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk seluruh file KMZ yang sudah kita tandai tadi. Kemudian, oke, kita sudah ekspor ke SHP, maka yang KMZ bisa kita hilangkan atau kita remove gitu ya, biar nanti layarnya nggak kebanyakan. Kita langsung pilih dari remove layer aja. Nah, bagaimana untuk mengklasifikasi, untuk membedakan yang mana fasilitas perdagangan, kesehatan, juga peribadatan, juga pendidikan? Caranya kita, misalnya untuk perdagangan, kita klik kanan, lalu ke properties. Di bagian simbologi, kita akan pilih simbol-simbol yang bisa kita manfaatkan untuk memberi tanda. Untuk bisa dipakai di bagian sini, atau mungkin lebih bervariasinya, caranya klik simple marker, kemudian di bagian simbol layer type ini, klik tanda panah ke bawah, lalu kita pilih SVG marker. Lalu kita scroll down ke bawah, dan di sini akan ada beberapa simbol atau icon gitu yang bisa kita manfaatkan sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya itu ada fasilitas pendidikan. Nah, kalau untuk pendidikan, sesuai dengan peraturannya ada di Badan Informasi Geospasial, maka simbolnya adalah seperti ini. Kita bisa klik, lalu kita oke. Nah, karena di sini masih kekecilan, kita bisa membesarkan dengan menambahkan width-nya di sini. Nah, nanti dia akan semakin besar, dan juga kita juga bisa merubah warnanya. Misalnya kita ingin warna merah, boleh langsung diklik OK, apply, OK. Nah, untuk fasilitas pendidikan, untuk fasilitas kesehatan juga sama, properties. Nah, untuk yang kesehatan di sini juga sudah ada biasanya. Untuk top hospital kita klik apply, OK. Untuk kesehatan, kemudian untuk fasilitas peribadatan, karena dia biasanya tidak tersedia di simple marker, kita pergi ke SVG. Nah, untuk peribadatan biasanya ada di religion ini, kita boleh pakai karena mayoritasnya tadi yang dititikin adalah masjid, maka kita akan menggunakannya masjid. Apply. Nah, ketika sudah, ini kan SHP-nya masih satu wilayah studi ya, satu wilayah studi Jatiyoso, Jatipuro. Ketika kita akan mengambil yang bagian Jatiyoso saja, maka kita bisa caranya klik layar admin Jatiyoso, lalu kita klik tombol select filter by area or single click, kemudian kita klik area Jatiyoso. Nah, sorry ini karena warnanya kuning jadi nggak kelihatan. Nih aku ubah dulu warnanya. Misalnya Denny Pink. Oke, nah karena tadi kita sudah select ini, setelah itu yang harus dilakukan adalah kita klik kanan lalu export save selected filter. Jadi ini untuk men-save bagian yang sudah kita select, lalu diklik dan save SHP-nya. Misalnya ini namanya SHP Jatiyoso. Save. Oke, nah nanti dia akan muncul sebagai Jatiyoso sendiri. Oke, setelah itu kita bisa langsung layout seperti biasa, dan akan mungkin bisa ditambahkan dengan jaringan jalan dan juga jaringan sungai gitu. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan mempraktikkan pengolahan data keuangan dari data raster yang didapatkan dari Citra Landsat melalui website USGS. Saya akan share terlebih dahulu. Baik, ini langsung sudah saya masuk ke aplikasi QGIS. Kemudian di sini kita masukkan data raster dari Landsat yang sudah kita unduh. Di sini kita hanya perlu memasukkan yang band 2, 3, dan 4 karena kita akan membuat peta tutupan lahan. Dimasukkan, tinggal di drag seperti biasa. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita merge atau menyatukan semua band ini. Caranya ketiga band di blok, kemudian klik raster, lalu miscellaneous kita merge. Nah, di sini untuk input layers-nya kita input semuanya dengan cara klik titik 3 di samping kanan input layers, kemudian select all, lalu OK. Nah, di sini please each input file into separated bin di checklist. Kemudian ini merge-nya dibiarkan saja tidak apa-apa, lalu ini di run. Oke, close. Nah, di sini sudah ada satu layer yang dari data band yang sudah tersatukan atau di merge. Kemudian ini saya akan taruh di paling atas. Ini dia terdiri dari 3 band, yaitu 1, 2, 3. Di sini sudah terlihat ya, warnanya menjadi seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita pergi ke properties, lalu di multi band color, lalu di render type dipilih multi band color. Kemudian untuk red band-nya kita pilih band 3, green band-nya kita pilih band 2, dan blue band-nya kita pilih band 1 atau gray. Kemudian apply dan OK.
Nah, di sini sudah ada data raster yang sudah kita merge dari band 2, 3, dan 4. Kemudian bagaimana cara kita untuk mengetahui lokasi yang akan kita cari tutupan lahannya? Kita memasukkan data SHP dari wilayah yang akan kita cari tutupan lahannya. Di sini saya mendapatkan Desa Jatioso, jadi di sini saya sudah menyiapkan SHP Jatioso. Kita tinggal drag saja SHP Jatioso. Oh, ternyata Jatioso sangat kecil ya di sini. Kemudian caranya kita akan mengklip antara layer merge, layer band yang sudah termerge, dan juga SHP Jatioso. Caranya yang pertama, kita klik ke raster, lalu extraction, klik raster by max layer. Nah, di sini untuk input layernya kita pilih yang merge ya teman-teman, karena kita kan akan menyatukan data raster yang sudah kita satukan tadi, band 2, 3, 4 yang sudah kita merge. Kemudian untuk max layernya SHP Jatioso dibiarkan saja, dan untuk SHP specified no data value to output bands kita set menjadi 0. Kemudian ini kita run. Oke, clip masih sudah terbentuk, di close saja. Nah, dia langsung otomatis akan mengklip bagian yang akan kita satukan tadi. Kemudian ini kita boleh checklist semuanya, unchecklist, unchecklist, unchecklist. Di sini juga unchecklist. Nah, ini tinggal menyisakan dari studio akan kita cari peta tutupan lahannya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan ke properties lagi, multi band color, kita pilih ke band 3, 2, dan ini ke 1 lagi. Apply. Oke. Nah, sudah terlihat seperti penampakan pada aslinya. Ini memang datanya seperti ini ya teman-teman, karena dia raster, dia bukan vektor. Untuk selanjutnya, caranya agar nantinya kita bisa membedakan mana yang kebun, mana yang sawah, mana yang permukiman, dan juga mana yang RTH atau pohon. Caranya adalah yang pertama kita membuat layer baru, klik di sini, new save file layer. Kemudian kita akan membuat satu SHP baru, klik namanya terserah. Misalnya di sini kita kasih titik tutupan lahan. Nah, kemudian di sini kita save. Lalu di sini untuk geometry type-nya kita pilih yang point ya teman-teman, karena nanti kita akan menggunakan titik. Oke, kemudian ini biarkan saja ini kita oke. Nah, caranya adalah yang pertama kita akan memberikan titik-titik berdasarkan pembagian yang sudah kita klasifikasi. Untuk cara memberi titik, yang pertama kita aktifkan toggle editing, lalu kita klik add point feature. Nah, ketika kursornya sudah berubah menjadi plus dan juga lingkaran seperti ini, kita siap akan memberi titik. Untuk lebih akurat lagi mana yang rumah dan juga pohon, maka di sini saya akan menampilkan Google Earth dari wilayah yang akan kita titik. Ini saya kasih paling bawah. Nah, Google Earth-nya sudah terlihat ya teman. Nah, di sini sudah terlihat kan. Lalu ini kita bisa melihat kita bisa agak mengira-ngira ya ini apa dengan cara menonaktifkan. Oke, misalnya di sini ada perumahan. Di sini perumahan nih. Kita akan memberi titik, diklik. Nah, di sini ID untuk perumahan saya tetapkan 1, diklik OK, dan di sini untuk perumahan juga saya klik 1 lagi, dan kita akan melakukan hal itu berulang untuk seluruh kawasan yang akan kita ketahui tutupan lahannya. Kemudian untuk misalnya sawah, maka saya klik di bagian sawah, saya beri ID 2. Oke, kemudian untuk RTH di sini saya klik icon 3. Oke, dan saya lakukan tab tadi untuk keseluruhan wilayah studi. Baik, untuk selanjutnya jangan lupa di save ya, ada tombol save ini untuk men-save titik-titik yang sudah kita tambahkan tadi. Nah, kebetulan di sini saya sudah menyimpan titik-titik yang sudah banyak ya seperti itu untuk nanti untuk melanjutkan ke tab selanjutnya. Baik, di sini saya akan mencari file yang sudah saya bikin. Nah, di sini kita drop saja. Nah, nanti harusnya seperti ini teman-teman. Ini titiknya tadi sudah saya titikin dan sudah saya klasifikasi berdasarkan ID yang akan kita tentukan pembagiannya. Jadi untuk 1 tadi ada pertanian dan juga kebun, untuk 2 ada pemukiman, dan untuk 3 ada pohon atau ruang terbuka. Untuk selanjutnya, cara yang akan kita lakukan adalah kita akan mengaktifkan plugin ZSAKA. Untuk teman-teman yang mungkin belum mengaktifkan ZSAKA-nya, kita bisa pergi ke plugins, lalu ke manage and install plugins. Nah, di sini nanti teman-teman tinggal cari ZSAKA, nanti tinggal diinstal, karena di sini sudah saya install, maka di sini hanya ada pilihan upgrade all. Oke, selanjutnya kita langsung klik saja icon ZSAKA-nya.
Nah, di bawah sini akan muncul pop-up seperti ini. Lalu untuk vektornya kita ganti menjadi titik tutupan lahan yang kita sudah titikin ini. Dan di click max oleh click max yang tadi dari data raster sudah kita click max dengan si SHP dari Jatioso. Lalu di sini pengaturan untuk menggunakan modelnya, di sini classifiernya jangan lupa untuk Gaussian mixture model. Kita silang, lalu di sini boleh diberi nama, misalnya namanya klasifikasi Jatioso. Oke, kita save, lalu kita perform the classification. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini, teman-teman. Kita clip by max lagi. Caranya yaitu pergi ke raster, kita extraction, clip raster by max. Lalu klasifikasi tutupan lahan ini kita max layerkan dengan SHP Jatioso. Nah, untuk source CRS, target CRS kita kosongkan, dan untuk assign a specified no data value to output bands kita set menjadi 0. Nah, nanti dia akan menghilangkan warna hitamnya yang mengelilingi tadi seperti kotak. Nah, di sini clip max-nya kita urutkan lagi bandnya agar warnanya sesuai gitu ya dengan warna sebenarnya. Kita pergi ke palette Unicovelus. Nah, di sini nanti kita klik classify. Nah, karena tadi kita sudah menentukan ID 1, 2, 3 untuk setiap tutupan lahan yang akan kita klasifikasi, maka kita di sini bisa mengganti. Misalnya nomor ini labelnya adalah sawah dan kebun. Di sini kita juga bisa mengganti warna dengan cara klik double klik di bagian colornya, kemudian kita ganti warna sesuai dengan keinginan kita, namun disesuaikan dengan standar. Kemudian di sini juga diganti pemukiman itu standarnya berwarna kuning. Oke, di sini kita ganti permukiman. Kemudian di sini tadi adalah RTH dan ruang terbuka. Warnanya agak gelap. Oke. Kita ganti menjadi RTH dan pohon. Kita apply dan oke. Oke, peta tutupan lahan kita sudah jadi. Saya ingin memberi sedikit saran saja untuk di bagian penitikan tadi, pendigitan ya, kita bilangnya, itu memang harus sebanyak ini ya teman-teman. Jadi semakin banyak titik-titik yang kita klasifikasikan, maka hasilnya nanti akan semakin bagus untuk hasil dari peta klasifikasi tutupan lahan yang kita hasilkan. Nanti jadinya akan seperti ini sudah siap kita layout. Baik, mungkin untuk selanjutnya di sini saya akan mempraktikkan cara membuat peta tematik berdasarkan data-data dari mungkin bisa dari data BPS atau data instansi lainnya untuk membuat peta tematik baik dalam hal kependudukan maupun perekonomian. Nah, di sini saya akan mencontohkan untuk membuat peta tematik untuk data kependudukan terlebih dahulu. Di sini kebetulan saya sudah membuat tabel untuk kepadatan penduduk untuk melihat nanti daerah-daerah mana saja di wilayah studi saya yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, rendah, sedang, atau tinggi. Nah, di sini sudah saya tulis datanya dan juga sudah saya klasifikasikan. Kemudian untuk bisa memasukkan data ini ke dalam QGIS, yang akan kita lakukan pertama adalah kita ke save as data, file ke save as data. Save as-nya kita harus ke dalam format CSV yang koma delimited. Nah, setelah CSV lalu kita save. Nah, setelah kita save, untuk hal yang pertama kita harus lakukan adalah kita harus pastikan bahwa urutan dari nama yang ada di dalam data yang kita data ini dibikin di tabel Excel yang kita bikin ini, namanya harus sudah urut sesuai dengan tabel atribut yang ada di dalam QGIS. Nah, di sini harus urut ya. Kita akan menyatukan data tabelnya antara SHP yang di sini dengan data Excel tadi. Nah, untuk memasukkan ke sini, caranya adalah kita pergi ke layer, lalu add layer. Nah, di add layer ini kita pilih yang add delimited text layer. Nanti akan muncul pop-up seperti ini. Kemudian kita cari file yang sudah kita convert ke CSV melalui titik 3 browse yang ada di paling pojok kanan. Kemudian kita klik data Excel. Di sini nanti munculnya akan otomatis hanya ada yang formatnya CSV, delimited text tadi. Nah, kita open. Kemudian untuk format-formatnya di sini custom delimitednya diklik, lalu nanti tab dan semicolon di checklist. Quote-nya kita harus pastikan untuk titik koma. Kemudian untuk di record fields-nya kita checklist yang first record has files names dan juga titik files.
Kemudian untuk di geometry definition-nya no geometry, lalu kita add dan close. Nah, nanti dia data Excel tadi kita akan sudah masuk ke dalam layarnya. Kemudian di sini kita klik data Excel, kita akan cek atribut data tabelnya agar nantinya sama. Nah, ini kan belum urut nih. Kita klik urutkan dengan langsung klik kolom desanya. Nah, nanti dia akan urut seperti ini. Kemudian kita akan cocokkan dengan data adminnya apakah sama. Nah, ternyata dia sudah sama, maka kalau sudah sama kita bisa masukkan ke dalam SHP Admin Jetioso Jetipuro dengan klik kanan ke Properties, kemudian kita klik Joins, lalu di sini kita klik tanda plus yang ada di bawah untuk Add New Join. Lalu di sini kita akan join field-nya kita samakan karena tadi kita ada dua nama yang sama, yaitu join field-nya itu kita akan menjoinkan nama desanya. Kemudian untuk target field-nya kita ke desa juga. Oke, setelah dua-dua ini sama kita oke. Tunggu sebentar. Nah, kemudian kita apply, lalu kita apply, kemudian nanti dia di sini akan muncul join layar data Excel, lalu kita klik OK. Nah, kemudian sudah tergabung datanya, kita bisa dicek di Open Attribute Tabel, lalu di sini kita bisa uncheck list agar nanti data-data yang muncul bisa lebih sedikit dan kita lebih mudah untuk bisa cross check. Oke, kita uncheck list data-data yang dari SHP layarnya tadi dan kita cek bagian yang sudah kita gabungkan atau add join tadi. Nah, di sini field-nya kita uncheck list karena tidak perlu untuk dilihat, kita oke. Nah, di sini sudah tergabung ya datanya dan tadi juga sudah urut. Setelah itu kita bisa langsung praktikan ke dalam admin Jetioso-nya, klik kanan, properties. Kemudian di sini kita pergi ke simbologi, kemudian di sini kita akan pergi ke categorize. Di sini kita ke kategori berdasarkan dengan kepadatan keterangan ya, karena di keterangan tadi kan ada rendah tinggi sedang. Kemudian kita klik classify. Nah, di classify ini untuk nantinya ada yang kosongan seperti ini kita klik lalu kita minuskan saja untuk hilang. Lalu di sini kita bisa memberikan warna sesuai dengan keinginan kita. Namun alangkah baiknya jika warnanya adalah satu color type gitu sehingga nanti hasilnya bisa lebih bagus. Misalnya di sini saya pilih color remnya yang red, kemudian kita klik, kita atur warnanya sesuai dengan yang kita inginkan saja. Oke. Nah, setelah ini kita klik OK, kemudian kita classify. Nah, kita apply. Oke, di sini nanti ada sesuai dengan warna yang sudah kita klasifikasi di sini, rendah berarti ini yang warna putih, kemudian sedang untuk yang warna oranye dan tinggi untuk yang warna merah tua. Kemudian kita bisa munculkan nama kecamatannya juga melalui simbol labels, single labels, lalu kita pilih untuk ke desanya. Apply. Tada, sudah selesai. Nanti ini kita layout dan begitu juga untuk data satu lagi yang bagian kependudukan, caranya juga sama. Sekian tutorial yang dapat saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.